Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kita sekalian. Semoga dengan nikmat itu menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah ibadah kita kepada Allah, dan insya Allah bersama-sama kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, perlu diketahui bahwasanya Allah memberikan kesempatan kita hidup ini tidaklah lama. Ada yang berusia 60, 70, ya mungkin 100 itu pun jarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang pentingnya waktu. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan wal asri, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan bersumpah dengan waktu, demi masa, demi waktu, ya. Karena pentingnya waktu itu, sehingga orang yang ingin tidak merugi adalah menggunakan waktunya dengan baik. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kondisi rugi, ya. Kemudian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kalau ingin tidak menjadi orang yang rugi, yang pertama adalah menjadi orang yang beriman. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qada'i qadari khairihi wa syarrihi. Ya, jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada malaikat-malaikatnya, ya, juga kepada kitabnya, ya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik ataupun buruk, ya. Dengan keimanan yang kita tambahkan, ya, berharap kita masuk surganya Allah, berarti ibadah kita berusaha untuk selalu ditingkatkan, ya. Jadi seperti itu. Dan kita berusaha menghindar dari api neraka yang panasnya menyala-nyala. Digambarkan bahwasanya ketika orang dimasukkan dalam neraka, itu menangisnya sejadi-jadinya. Kita melihat orang yang menangis sejadi-jadinya di dunia ini, tidak ada apa-apanya ketika menangis di akhirat. Karena apa? Ketika menangis di sana yang keluar air mata. Jadi keluar air matanya banyak, andai kata digunakan untuk berenang bisa berenang. Andai kata air mata itu bisa digunakan untuk lewat perahu, itu bisa. Karena saking banyaknya orang menangis disiksa dengan api neraka, dan banyaknya orang menyesal karena tidak berbuat baik, ya. Jadi sampai perahu bisa jalan itu karena tangisan banyak orang, dan tangisannya sangat menyedihkan sekali, sehingga sampai air mata mereka habis karena seringnya menangis, dan keluarlah dari matanya apa? Darah. Jadi ketika orang disiksa dalam api neraka itu, air matanya habis, keluarlah darah, ya, sehingga mereka berenang kelelep dari darah mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu gambaran siksa dalam api neraka. Kemudian selanjutnya adalah supaya menjadi orang yang tidak merugi itu, selain beriman, kemudian wa'amilus sholihat, ya, beramal yang soleh. Gampang beramal yang soleh itu ada beramal kebaikan, dimulai dari kita sendiri, dimulai dari keluarga kita sendiri, kepada istri, kepada anak, kemudian kepada tetangga. Nah, itu kita dianjurkan untuk berbuat yang baik, yang soleh, ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, ya, ketika seorang kita memasak, ya, ketika kita memasak, kuahnya disuruh banyakin, suruh bagikan ke tetangga. Ketika goreng ikan gere, ya, nah, baunya kan kemana-mana itu. Nah, dianjurkan bagi ke tetangga itu.
Iya kalau belinya banyak. Pak. Kerja banyak, kalau sedikit ya. Wajar bukan yang ngurin bulan puasa. Pokoknya keting pekarangan Yusuf. Masya Allah. Ya. Jadi baunya yang kemana-mana. Tapi orang darah tinggi jangan dikasih kering, tambah nemen nanti ya. Kemudian beramal yang soleh ya, banyak yang bisa kita lakukan. Menyingkirkan duri dari jalanan, memperbaiki jalan ya, berbuat baik, mengucapkan salam tuh, banyak perbuatan itu yang insya Allah menjadikan amal soleh ya. Kemudian amal soleh yang selanjutnya, kalau kita ingin tidak menjadi orang yang rugi adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr, yaitu nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kesabaran ya. Jadi disuruh sabar ya ketika saudara kita, tetangga kita ataupun diri kita ketika dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, ikhwafillah yang dirahmati Allah, itulah termasuk orang yang tidak merugi ya. Yang pertama, wal asri innal insana lafi khusrin ya, demi masa sesungguhnya manusia itu merugi kecuali yaitu orang yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran ya. Perlu kita ingat pernah ada kisah itu kan Nabi Yunus ya, Nabi yang ditelan oleh ikan, karena itu pada waktu itu lari dari medan dakwah ya, dikisahkan itu lari dari medan dakwah ya, sehingga ketika itu naik perahu ya, beliau termasuk kena lotre untuk turun terjun dari perahu karena muatannya berat. Diulangi 3 kali dikocok ya, kena Nabi Yunus. Ulangi 2 kali 3 kali Nabi Yunus, sampai 3 kali kena Nabi Yunus. Akhirnya mau tidak mau mereka berat dalam perahu itu, karena dia seorang, katakan seorang nabi, orang yang soleh dan sebagainya. Tapi ketika dikocok untuk keluar dari perahunya karena muatannya terlalu berat, sehingga beliau yang kena. Akhirnya apa? Ketika terjun dari laut, tidak langsung tenggelam, ditangkap oleh ikan paus yang sangat besar. Ya, kalau ukuran manusia biasa ketika ditangkap di ikan paus itu mati rata-rata. Tapi ini Nabi Allah dilindungi oleh Allah. Dalam ikan paus bisa makan ini dan itu dan sebagainya. Ya. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Yunus, karena beliau merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak minta langsung, ya Allah keluarkan dari ikan paus, ya Allah keluarkan, tidak. Tapi beliau mengatakan karena dosanya itu dengan zikir apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kalimat tauhid, kalimat iman. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Berapa lama di dalam ikan paus? Apa sehari, 2 hari? Tidak, ternyata kurang lebih 2 tahun. Kalau Nibi sudah tulang sudah. Jadi tulang. Tapi beliau tidak pernah ditelan ikan kutuk ya, tidak pernah ikan lele enggak ya. belum atasnya, Pak. Kalau atasnya sudah dimakan. Kotok saya kapan? Kotuknya yang dimasukkan ya. Belum saatnya, Pak. Masya Allah. Ya. Jadi itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi merasa salah kepada Allah karena meninggalkan dakwah pada waktu itu ya, sehingga zikirnya beliau seperti itu. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, terus begitu. Ya. Akhirnya setelah 2 tahun kemudian alhamdulillah Allah keluarkan dari ikan paus ya. Itulah ikhwafillah yang dirahmati Allah, bahwasanya bukan hanya kita, nabi-nabi pun juga banyak diuji, bahkan 2 kali lipat ujiannya daripada kita manusia biasa. Ya, semoga kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan surganya Allah, dan kemudian talaki insyaallah hari raya Idul Kurban, semoga Allah berikan kemampuan untuk berkorban, paling tidak Allah mampukan kita untuk beribadah secara rutin, secara maksimal ya, sebelum mendekati hari raya kurban ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat
وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.